Shalom dan selamat malam. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya sehingga pada kesempatan hari ini tanggal 8 Juni 2011 kita boleh dikumpulkan lagi di tempat ini, dan yang ada di rumah kita boleh bersekutu dalam ibadah PKB GT. Kita bersyukur bahwa keluarga Bapak Fredrik Tandidatu boleh mengambil bagian dalam ibadah PKB GT pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan himne PKB GT. Dengan tanggung jawab sebagai pelayan keluarga, angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, aktifkan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Persekutuan kaum bapa gereja Toraja, mari kita bersama dengan terus giat berkarya, mengerjakan ibadah, pembina keluarga, wujudkan panggilan gereja dan kita kembali menyanyikan pujian dari nyanyian rohani 94 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Om Bapak kasih Tuhan, Bapak Fredrik Tandidatu, keluarga, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah PKB GT pada malam hari ini bersama Bapak Fredrik Tandidatu keluarga, bila kita harapkan dari pihak Allah Bapa, Allah Anak yang menjadikan langit dan bumi. Dalam kepadamu dari segala orang kudus,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Frederik Nandidatu. Kita akan mendengarkan untuk pokok doa dan kesaksian. Silakan. Shalom. Selamat malam semuanya, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Semoga ibadah kita malam hari ini boleh berkenan bagi Tuhan. Selamat berjumpa sama yang lain. Ini saya kurang aktif karena kebetulan di perusahaan saya sebagai perawat. Jadi banyak pasien saya. Seperti malam ini saya masih lanjut sampai jam 10 malam. Bisa diberi kesempatan untuk datang ibadah. Kemudian kesaksian kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan bagi keluarga kami. Yaitu anak, kami sekalian semuanya dalam keadaan sehat. Itu juga yang mengikuti pendidikan semuanya lancar-lancar saja. Kemudian yang pokok doa kami persilakan rumah tangga menyampaikannya. Lanjutkan. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama bersekutu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak keluarga tadi, kami akan menyampaikan pokok-pokok doa. Ya, seharusnya tadi dilanjut saja, tapi tidak tahu ini kenapa diserahkan ke ibu rumah tangga. Ya, adapun pokok doa dari keluarga kami, pertama kami bersyukur karena kami semua seisi rumah berada dalam keadaan yang sehat. Kemudian kami bersyukur anak kekasih kami Theo sudah ada pengumuman kelulusan dari SMK Nusantara pada tanggal 3 Juni kemarin. Ya, dinyatakan lulus. Itu semuanya berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang berlaku bagi anak kekasih kami. Juga anak kekasih kami Gunawan baru saja tiba dari Berau dalam beberapa hari mengarungi lautan untuk bertugas ke sana dan hari ini boleh kembali dengan selamat. Kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan anak kekasih kami Gunawan, juga anak kekasih kami Anto atau John Lay yang ada di Tarakan, dan kami mohon dukungan doa untuk anak kekasih kami Eunike atau Ike dan Prini di dalam bangku kuliah atau bangku pendidikan. Kiranya lewat segala aktivitas mereka, cita-cita mereka, suatu hari Tuhan akan boleh menyatakan kepada mereka semuanya. Ya, kami mengucap syukur, kami juga selaku kepala keluarga, ibu rumah tangga, berada dalam keadaan sehat, dan kami mohon dukungan dari Bapak Ibu untuk tugas dan pekerjaan sehari-harian, baik itu di rumah, ataupun di perusahaan, di sekolah, maupun lewat pelayanan di jemaat. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami kekuatan kesehatan dalam masa usia tua. Kiranya kami boleh berkarya dengan baik. Kami berdoa untuk, kami minta dukungan doa untuk saudara Bapak Gideon yang akan berencana berangkat ke kampung pada minggu ini bersama dengan anak kekasih Dirga, mungkin juga Weni, dan biarlah
dalam rencana ini untuk kembali ke kampung dalam acara pemakaman Nenek Gideon atau orang tua yang kami kasihi. Dan dukungan doa untuk Gideon, Weni, dan Dirga di dalam bangku kuliah maupun bangku pendidikan, yang mana pada saat ini Dirga juga dalam sementara mengikuti semester untuk pendidikan kelas. Biarlah boleh semuanya dilalui dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Ya, untuk semua keluarga yang jauh maupun yang dekat, tetap kami mohon dukungan dalam doa. Demikian pokok doa dari kami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kami kembalikan kepada pemimpin itu. Ya, demikianlah kesaksian dari keluarga dalam bentuk ucapan syukur dan pokok-pokok doa. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur pujian berbalasan. Kita akan membaca Mazmur 49 ayat 1 sampai 21. Mazmur 49 ayat 1 sampai 21. Ayat yang bertabulasi keluar, saya akan membacakan, dan ayat yang bertabulasi ke dalam, kaum bapak ibu yang akan membacakan. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia. Baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan mendengarkan telingaku kepada amsal. Akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecap. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun, mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang yang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia
yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari NKB 116, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bangga, bersekutu dengan Tuhan. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Frederick Kandidatu bersama keluarga, kaum bapak kasih Tuhan yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, kita akan melandasi persekutuan kita pada malam hari ini dengan membaca serta merenungkan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon kekuatan dan penyertaan Tuhan, kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh ada seperti apa adanya, karena kami yakin bahwa Tuhanlah yang berperkara dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini telah kami lalui dengan baik, dengan penuh sukacita penyertaan Tuhan. Hingga pada saat malam hari ini ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami, baik itu di gedung gereja ini maupun bersama saudara-saudara kami yang ada melalui live Zoom, untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon Roh Kudus kiranya hadir bersama kami, mampukan kami untuk dapat membaca, menelaah firman kebenaran-Mu dengan baik. Berkati kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membicarakan firman kebenaran-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kami semua untuk mengerti maksud firman kebenaran. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Bahkan mampukan kami untuk menelaah dan memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada. Amin. Bacaan kita yang telah saya persiapkan untuk kita baca dan renungkan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 138. Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 138, Mazmur 138 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 di bawah judul nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat tamamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku.
Terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita, dan dikatakan orang yang berbahagia adalah kita yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kuasa yang dikendalikan oleh Allah adalah tema perenungan kita dalam minggu ini dan seminggu ke depan menurut Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Kuasa yang dikendalikan oleh Allah. Kaum Bapa kekasih Tuhan, tentunya kita pernah melihat bahkan pernah menggunakan sesuatu benda. Tariklah kita ambilkan contoh, benda tersebut adalah mobil, ataupun motor, ataupun ya kendaraan. Kendaraan ini jika teronggok atau tersimpan begitu saja, tentunya tetap namanya kendaraan, tapi fungsinya tidak sebagaimana mestinya. Nah, untuk menggunakan kendaraan ini, untuk dapat berfungsi dengan baik, tentunya kita harus mampu mengendalikan. Jadi mampu mengendalikan kendaraan tersebut. Ada rem, ada gas, ada kopling, ada setir. Ya. Jadi 4 komponen ini yang bisa mengendalikan kendaraan tersebut agar bisa berjalan dengan baik atau agar bisa berfungsi dengan baik. Jadi keempat komponen ini bisa terdapat pada kendaraan tersebut dan bisa digunakan untuk mengendalikan. Nah, coba kita bayangkan jika salah satu komponen, 4 dari komponen tersebut tidak berfungsi dengan baik, apakah kita bisa mengendalikan kendaraan tersebut dengan baik pula? Ya tentunya tidak. Remnya blong, gasnya macet, lengket misalnya, setirnya dol, dan sebagainya. Maka sulit bagi kita untuk mengendalikan kendaraan itu untuk kita gunakan. Jadi siapa yang mengendalikan adalah supir, sang supir. Kendaraan itu dikendalikan oleh sang supir. Jadi sang supir memahami apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan kendaraan tersebut. Dan untuk apa dikendalikan? Tentunya untuk kebutuhan dari sang supir tersebut. Begitu pula dengan hewan. Ada beberapa orang yang bisa mengendalikan hewan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Misalnya anjing menjadi penjaga rumah, kucing yang setia di rumah. Dikendalikan kapan dia makan, kapan dia buang air, terus kapan dia melakukan kegiatan yang kita inginkan, bisa saja dikendalikan seperti itu. Jadi antara kendaraan dan hewan ini bisa dikendalikan untuk tujuan-tujuan tertentu, dan siapa yang bisa mengendalinya adalah manusia. Dan tujuan dari pengendalian tersebut adalah untuk menggunakan atau untuk memenuhi kebutuhan si pengendali tersebut. Nah, jika hewan dan kendaraan bisa dikendalikan manusia, lalu pertanyaannya adalah jika kita sebagai manusia, siapa yang mengendalikan kita? Apakah yang mengendalikan itu sang pencipta kita? Jika jawabannya iya, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang dikendalikan
oleh penciptanya. Apakah kita telah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk dikendalikan seutuhnya? Ataukah kita dikendalikan beberapa waktu? Selanjutnya kita mengikuti keinginan kehidupan duniawi kita. Kita kadang mengucapkan suatu kata hidup adalah karena Tuhan. Dan ke dalam tangan Tuhan kadang serahkan jiwaku seutuhnya untuk Tuhan pimpin. Kadang ada yang berkata seperti itu. Atau kita mungkin pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Jadi penyerahan diri kita kepada Tuhan. Namun saat kita berada dalam kesesakan hidup, banyak pergumulan yang akan kita temui. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Karena tidak seorang pun dari kita menginginkan kesulitan terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya itu bahwa kita tidak ingin jika ada masalah dalam kehidupan kita. Kita inginnya senang-senang saja, lurus-lurus saja. Namun, tidak seorang pun di dunia ini yang terluput dari apa yang dinamakan pergumulan hidup. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ataupun mau menolak atau tidak menolak, kesulitan atau pergumulan dalam kehidupan kita itu pasti akan menghampiri kita. Lalu pertanyaannya, kenapa demikian? Bukankah kita ini telah diselamatkan? Kita ini telah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Dari kaum Bapa kekasih Tuhan, justru hal-hal yang demikian sebenarnya adalah sebuah ujian. Sering kita takut akan segala pergumulan kehidupan kita, kesulitan kita yang kita hadapi. Sebenarnya inilah yang sering Tuhan pakai dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membentuk, untuk menumbuhkan karakter keimanan kita pada Tuhan. Tidak ada orang yang luput dari pergumulan dalam kehidupan. Bacaan kita pada malam hari ini, si pemazmur bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Bermazmur hanya bagi Tuhan. Pemazmur sujud menyembah kepada Allah, memuji Tuhan karena kasih setia Tuhan yang dialaminya dan dirasakan dalam kehidupannya melebihi segalanya. Pembacaan kita di ayat yang pertama dan ayat yang kedua pada pembacaan kita pada malam hari ini, saya bacakan kembali firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Luar biasa, Daud bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang dialami. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan lagi bagi kita. Daud sungguh luar biasa dalam bersyukur. Apakah si pemazmur ini atau Daud ini tidak pernah mengalami kesulitan dalam kehidupannya? Apakah si pemazmur tidak pernah bergumul dalam kehidupannya? Apakah si pemazmur tidak pernah kekurangan dalam kehidupannya? Apakah dia tidak pernah mengalami konflik dalam kehidupannya? Kita tahu kalau kita baca tentang perjalanan Raja Daud bahwa juga Raja Daud walaupun dia terpilih, dia juga adalah manusia biasa yang dalam kehidupannya pun pernah melakukan kesalahan. Namun dari kesalahan tersebut dia akan berbalik menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Bukan tidak punya masalah, bukan tidak punya pergumulan,
bahkan kesulitan, tetapi Daud bersyukur dengan segala keadaannya. Inilah poin penting. Bahwa bersyukur dalam segala keadaan. Memang berat kalau kita dalam sesakan atau kesusahan lalu kita ingin bersyukur, itu berat. Untuk membangkitkan rasa syukur kita itu kadang berat. Kita kadang memerlukan orang lain untuk memberi kita penguatan. Kita kadang memerlukan nasihat-nasihat dari firman. Jika tuntunan yang sempurna dalam membaca firman untuk mengangkat kembali jiwa kita yang dalam keadaan terpuruk. Jadi Daud bersyukur dengan segala keadaannya atas semua yang dia rasakan. Ayat 7 dalam pembacaan kita pada malam hari ini, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Daud sangat yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Mazmur sangat yakin bahwa dalam kesesakan pun Tuhan akan mengangkat dia. Kaum Bapak kekasih Tuhan, Bapak Frederick Kandidatu bersama keluarga, dan kaum Bapak yang ada di gedung gereja. Dari pembacaan kita pada malam hari ini, Daud mengajak kita untuk bersyukur dan mengaminkan akan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun mungkin kita dalam kesesakan, walaupun mungkin kita dalam kesulitan, walaupun mungkin kita dalam pergumulan yang luar biasa. Ayat 8 memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku jika kita dalam kesesakan, jika kita dalam pergumulan. Ya Tuhan, kasih-Mu untuk selama-lamanya. Jangan Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kita adalah ciptaan Tuhan. Tentunya pengendalian yang lebih besar, yang luar biasa besar adalah karena kuasa Allah dalam kehidupan kita. Nah, keberserahan kepada Tuhanlah ini yang akan membuat kita menjadi kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kaum Bapak kasih Tuhan, saat kita menyatakan keberserahan kita kepada Tuhan, suatu waktu, namun beberapa waktu kemudian karena tuntunan kehidupan, atau tuntutan dalam kehidupan, atau tuntutan dalam keduniawian, kita mungkin akan terpengaruh atau tergoda. Harta, tahta, keakuan. Semua itu dapat merubah keyakinan kita, merubah iman dan keteguhan hati atas keberserahan kita kepada Tuhan. Godaan-godaan duniawi inilah yang membuat kita akan susah untuk keluar dari sifat keduniawian kita. Nah, apakah kita akan tetap sabar menantikan kuasa Tuhan dalam kondisi keterpurukan atas tuntutan keduniawian? Bahkan ada yang sampai meninggalkan iman, berpaling dari Yesus Kristus karenanya. Ini luar biasa kadang dalam kehidupan kita. Karena tawaran-tawaran seperti itulah, harta tahta, pangkat, akhirnya iman kita tergerus olehnya. Padahal Kristus ingin melihat keteguhan kita seperti yang ditunjukkan oleh pemazmur pada malam hari ini.
Sudahkah kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan? Pada saat ini mungkin kita dalam pergumulan. Apakah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk keluar dari pergumulan kehidupan kita? Ayat 3 mengingatkan kita pada pembacaan kita pada malam hari ini. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pemazmur berseru kepada Tuhan. Dan pemazmur yakin bahwa pada saat aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Dan ketika kita bersesak, berserulah kepada Tuhan. Bagi pemazmur bukan pergumulan, bukan masalah, bukan persoalan, bukan kekurangan yang akan menghalangi dia untuk bersujud kepada Tuhan. Walaupun dia dalam pergumulan yang besar, dia tetap bersujud, bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, bahkan beribadah kepada Tuhan. Bukan persoalan pergumulan, bukan masalah yang akan menghambat pemazmur untuk menyaksikan kuasa Allah yang berlaku dalam kehidupannya, bahkan juga bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan persoalan dan pergumulan yang akan mengurangi atau menghalangi kita untuk bersyukur, untuk memuji kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kaum Bapak kasih Tuhan, ilustrasi padi dan ilalang. Baiknya kanan deh. Kebiasaan kita kalau kanan baik, kiri kurang baik. Padi dan ilalang. Padi dan ilalang dalam suatu tempat, dalam suatu lokasi yang ditanami akan tumbuh secara bersamaan. Padi dan lalang akan tumbuh. Namun dalam pertumbuhan, ilalang ini akan selalu berusaha untuk mengalahkan pertumbuhan padi. Ya, berdampingan ceritanya. Mengalahkan pertumbuhan padi dan mengambil nutrisi-nutrisi yang ada di sekitar padi tersebut, dan untuk membuat hidup ilalang tersebut akan tumbuh lebih tinggi karena nutrisi sudah terserap. Itu yang akan diusahakan isi ilalang itu untuk si padi tersebut. Lebih kuat lagi sehingga membuat padi menjadi layu lalu mati. Yang mau diingatkan kepada kita bahwa iman kita yang bertumbuh dan berakar dan berbuah akan selalu diuji dan berusaha untuk dihancurkan dengan cobaan-cobaan keduniawian semacam ini. Jadi diibaratkan ilalang. Jadi kita hidup baik, namun selalu ada ilalang yang akan menggerogoti kehidupan kita. Tak kenal lelah iblis akan selalu berupaya untuk melemahkan bahkan menghancurkan percaya kita kepada Tuhan. Dengan membuat masalah-masalah dalam kehidupan kita. Membuat pergumulan berat dalam kehidupan kita. Dengan berbagai macam tawaran, solusi kenikmatan keduniawian yang selalu ditawarkan oleh iblis tersebut. Yang kita mau ambil dari ilustrasi padang dan ilalang itu adalah bagaimana kita sebagai padi yang kuat tetap akan bertumbuh dan berkembang dengan baik walaupun selalu dikelilingi oleh ilalang-ilalang tersebut. Dalam kehidupan kita ada banyak orang yang percaya kepada Kristus namun selalu menggantungkan hidupnya di luar Tuhan. Tentang tahta, tentang materi. Seringkali dipandang sebagai penjamin kehidupan. Ya bukan begitu ya. Karena di mungkin wilayah kita sendiri, status sosial itu kadang dilihat dari banyaknya harta yang kita miliki. Ya. Tawaran materi keduniawian. Kadang inilah ya membuat kehidupan keimanan kita ya akan hilang oleh godaan-godaan materi tersebut. Seringkali dipandang sebagai jaminan hidup materi tersebut. Tahta tersebut ingin dihormati, ingin dihargai. Dibandingkan kita mencari Tuhan sebagai sumber kehidupan itu sendiri.
beragam berkat keduniawian yang kita lihat tampak lebih menarik dan menyita perhatian daripada kesetiaan kita kepada Tuhan yang sebenarnya adalah pemberi kehidupan, pemberi berkat itu sendiri. Kita kadang lupa bahwa apa yang dimiliki orang itu adalah kepunyaan Tuhan. Kita malah ingin ke situ, bukannya ke atas, bukannya ke Tuhan, tapi kita ke manusia. Seringkali kita tidak konsisten, kadang bersyukur, namun seringkali juga banyak bersungut-sungut. Nah, kehidupan yang dipenuhi dengan keluhan dan ketidakpuasan memperlihatkan ketidakpercayaan kita akan otoritas kekuasaan Tuhan. Tuhan memiliki otoritas atau kuasa untuk mengubah kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Mungkin saat ini kita dalam kelimpahan. Namun jika Tuhan berkehendak, maka detik selanjutnya kita akan berada dalam kondisi yang sebaliknya. Dan demikian juga sebaliknya, mungkin saat ini kita dalam keadaan kekurangan, namun Tuhan dapat mengubah semua itu menjadi sukacita. Di ayat yang ke-6 pada pembacaan kita pada malam hari ini, Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Kuasa yang dikendalikan oleh Allah. Jadi Allah itu memiliki otoritas, memiliki kuasa, dan mampu mengendalikan kehidupan kita. Kaum Bapak sekalian, mengucap syukur bukan semata karena kita telah dipenuhi oleh kebutuhan-kebutuhan atau nikmat kehidupan duniawi kita. Mengucap syukur seperti yang pemazmur contohkan, kita lahir dan mempercayai serta meyakini sepenuhnya akan kuasa Allah sebagai pemilik dan pemelihara kehidupan kita ini. Seperti yang diucapkan pada bacaan kita. Kuasa yang mengatasi segala kuasa yang ada di bumi, ada di dalam diri Kristus. Maut sekalipun telah dikalahkannya. Untuk itu, Bapak kasih Tuhan, Bapak Frederick Tandatus, keluarga, kemahakuasaan Allah sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan atas segala kekuasaan, memampukan kita menghadapi berbagai situasi, kesulitan, pergumulan, dan penderitaan yang akan melahirkan ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Kesetiaan dan ketundukan kita mengikuti kehendak yang kuasa menjadi dasar tindakan dalam membangun relasi kita dengan Tuhan, bahkan dengan sesama kita. Amin. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya memuji Tuhan, Tuhan ambil hidupku.
pokok-pokok doa keluarga pada malam hari ini telah disebutkan tadi. Kita juga akan mendoakan Bapak Tangla yang beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan. Hanya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam masa pemulihannya. Datang lagi yang jadi tambahan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini kita doakan dalam syafaat. Karena dalam semester datang lagi perlindungan kita yang kita bawa dalam doa. Ya. Oh, memang Masih ada? Halo Pak Lukas, ada pokok doa Pak Lukas? Halo jemaat yang ada di rumah, mungkin ada pokok doa yang akan kita doakan pada malam hari ini. Pak El. Jajuk. Sendiri, gimana? Ya, mungkin mau nitip doa. Ya. Anak sekolah yang mau ujian minggu depan ini, Pak. Ya. Sekolah yang Fajri. Itu aja. Ujian akhir. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Adakah? Ya, jika tidak ada lagi, mari kita tunduk kepala, kita mohon kekuatan penyertaan Tuhan, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami boleh telah Engkau perdengarkan firman kebenaran dalam ibadah kami, ibadah PKBGT, Jemaat Prata Bontang. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih memampukan kami untuk membaca serta merenungkan firman-Mu dengan baik. Dan kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu untuk selalu tetap berada bagi kami, agar firman-Mu tetap kami maknai, bahkan mampukan kami ya Tuhan, untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, berkati persekutuan kami, persekutuan kaum Bapa di Jemaat Prata Bontang, berkati pengurus, agar mampu melaksanakan program-program kerja yang telah dibentuk untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Mampukan pengurus untuk selalu melaksanakan program-program tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama Bapak Frederik Tandidatu dan keluarga pada malam hari ini, kami datang kepadamu ya Bapa, berdoa, mengucapkan syukur atas segala berkat penyertaan kesehatan yang telah Kau limpahkan bagi seluruh keluarga dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Bahkan hingga saat ini mereka mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan mereka. Engkau berkati ya Tuhan dan lanjutkan penyertaan-Mu bagi mereka dalam menjalani hidup keluarga, hidup masing-masing ya Tuhan, dalam aktivitas. Tuhan selalu ada bersama mereka. Tuhan berkati Bapak Frederik sebagai Bapak rumah tangga, mampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dalam pekerjaan Engkau kuatkan dan mampukan ya Tuhan,
untuk dapat bekerja dengan penuh hikmat kebijaksanaan yang asalnya daripada Tuhan. Kau mampukan juga ibu rumah tangga, Bu Damaris, dalam mendampingi suami, dalam mengatur kehidupan rumah tangga, berikan kesehatan, kekuatan baginya, hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik, bahkan sebagai pelayan Tuhan, Engkau mampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama keluarga Bapak Frederick kami doakan anak kekasih Theo yang bersyukur telah lulus dari SMK Nusantara dan untuk menuju masa depannya ke depannya Tuhan berkati. Mampukan dia untuk menjadi anak yang bertanggung jawab untuk kehidupannya ke depannya. Kau kurniakan kekuatan kesehatan baginya, Kau selalu tuntun dan sertai dalam pergaulan masa mudanya. Berkati pula ya Tuhan anak kekasih Gunawan yang telah bersyukur telah tiba dari Berau dengan penuh selamat untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Engkau berkati dan lanjutkan penyertaan-Mu baginya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selanjutnya Tuhan. Mampukan untuk bekerja dengan baik, dengan penuh sukacita dan penuh keberserahan hanya kepada Tuhan saja sebagai abdi negara. Kau berkati pula dalam masa-masa mudanya, Kau selalu hadir menyertai dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami berdoakan saudara kami Anto atau John Lai dalam pekerjaannya. Berkati dia ya Tuhan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kurniakan kesehatan, kekuatan baginya dalam jalan kehidupan hari-harinya, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan. Kau kiranya memberkati sehingga boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan baginya dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami juga datang mendoakan anak kekasih atau adik kekasih Yunike dan Rini dalam bangku sekolah dan bangku kuliah. Kau berkati dan mampukan untuk belajar dengan penuh sukacita dan penuh kesungguhan agar kelak mencapai cita-cita yang diharapkan. Berkati ya Tuhan kebutuhan-kebutuhannya, Engkau kiranya menyertai dia dalam menuntut ilmu, Engkau kiranya hadir memberikan kekuatan dan semangat baginya. Sekiranya adik-adik kekasih kami ini selalu menyerahkan segala pergumulan kehidupan mereka hanya kepada-Mu. Bukakan jalan dan solusi saat kelak boleh berhasil. Kau berkati pula dalam kehidupan masa muda mereka. Kau hadir menyertai mereka, melindungi mereka dalam segala pergumulan kehidupan masa muda mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami doakan juga Bapak kekasih Bapak Gideon yang rencana akan melakukan perjalanan ke Toraja bersama anak kekasih Dirga minggu depan jika Tuhan berkehendak dalam rangka pemakaman orang tua kekasih di Toraja. Tuhan kiranya bercampur tangan dalam rencana-rencana mereka ini, dalam persiapan-persiapan mereka Tuhan pula bercampur tangan ya Tuhan. Bahkan dalam keberangkatan mereka kiranya Tuhan menyertai, melindungi mereka dalam perjalanan bahkan sampai di tujuan dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga dan melakukan aktivitas dengan baik di sana. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama keluarga Bapak Gideon kami juga mendoakan anak-anak kekasih dalam pertumbuhan, dalam bangku sekolah dan bangku kuliah mereka. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka, memberikan kekuatan dan penyertaan bagi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai anak-anak yang menuntut ilmu, sehingga mereka akan dengan penuh sukacita dan memiliki target untuk menyelesaikan studi mereka dengan baik. Berkati pula Dirga yang pada saat ini sedang melaksanakan semester, mampukan dia untuk melaksanakan semester, menjawab soal-soal yang diberikan, berkati dia dalam persiapan-persiapannya. Bahkan anak-anak kami, jemaat-Mu, yang pada saat ini bahkan minggu depan pula akan melaksanakan ujian semester, ujian akhir semester. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam melakukan persiapan-persiapan. Dalam pembelajaran mereka Tuhan kurniakan hikmat bagi mereka. Berkati pula mereka dalam melaksanakan ujian nanti ya Tuhan.
kiranya mereka boleh melaksanakannya dengan baik. Kurniakan kesehatan dan kekuatan serta kemampuan bagi mereka ya Tuhan Allah Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami juga mendoakan keluarga dari keluarga Bapak Frederick Candidatu dimanapun mereka berada, di kampung halaman, di Kalimantan ini, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan lindungi mereka juga. Tuhan hadir bersama mereka untuk selalu memberi damai sejahtera dan sukacita seperti yang dirasakan oleh Bapak Frederick Candidatu di keluarga mereka. Tuhan kiranya juga menyertai dalam kehidupan dan pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini juga kami berdoa kepadamu, membawa pergumulan-pergumulan anak-anak kami, kaum muda yang ada di Jemaat Efrata Bontang. Hadirlah selalu menyertai mereka dalam aktivitas mereka, menuntun menarik mereka untuk selalu berada di jalan kebenaran Tuhan, untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang penuh sukacita dan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Ya. Berkati kehidupan anak-anak muda kami, ya Tuhan. Mampukan mereka untuk memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih dan berkat, kami berdoa kepadamu, mendoakan orang tua kekasih kami, Bapak Yohanes Sangla yang siang tadi mengalami kecelakaan lalu lintas dan saat ini dalam proses perawatan. Engkau kiranya memberkati dalam proses perawatan ini, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, perawatan dari dokter maupun suster. Engkau berkati semua itu ya Tuhan. Bahkan perhatian dari keluarga, kiranya itu semua akan memberi kekuatan baru baginya untuk memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Engkau lanjutkan penyertaan baginya dalam masa-masa pemulihan ya Tuhan. Engkau berkati dan kuatkan Bapak kekasih Yohanes Sangla. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa membawa rencana kami, rencana ibadah dan peletakan batu pertama pastori yang akan kami mulai hari Kamis hingga Sabtu nanti. Tuhan bercampur tangan dalam rencana ini ya. Berkati panitia pembangunan, berkati jemaat yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Bahkan semua anak-anakmu ya Tuhan, jemaatmu di Jemaat Efrata Bontang, Engkau mampukan untuk dapat memberi diri dalam rencana peletakan batu pertama. Kiranya kami boleh menyelesaikan, merencanakannya dengan baik. Karuniakan hikmat kebijaksanaan bagi kami semua. Karuniakan kesepahaman, kesepakatan bagi kami, sehingga rencana ini kami boleh laksanakan dengan baik, sebab Engkau bercampur tangan dan berperkara jalannya. Hingga tiba nanti pada saat peletakan batu pertama, Tuhan selalu memperbaiki. Bahkan nanti kelanjutan proses selanjutnya kami selalu menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan dan mohonkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang selalu berperkara dalam segala rencana ini. Kiranya kami boleh mendirikan pastor ini dengan penuh sukacita dan penyertaan daripada Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami doakan persembahan kami yang telah kami berikan, berkati ya Tuhan. Agar persembahan ini boleh kami gunakan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat, khususnya di kaum Bapak. Engkau berkati pula berkat-Mu yang masih ada pada kami, mampukan kami untuk mengelolanya penuh hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam perjalanan kami sepulang dari tempat ini ya Tuhan, selesai ibadah, Tuhan tuntun dan sertai kami, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendara. Tuntun dan sertai kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami berdoa pada Bapak Pendeta dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, mampukan ya Tuhan, kuatkan dia, berikan kesehatan, kekuatan yang baik baginya dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Segala pergumulan kami mohonkan hanya kepadamu. Inilah kami yang datang kepadamu ya Tuhan, bermohon melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang dan juru selamat kami, yang telah mengajar kami doa sempurna. Amin.
Kita kembali memuji Tuhan dari NKP 196. Ku beroleh berkat. Yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di dalam hatiku, walau seorang beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Bapak Frederick Kandidat dan keluarga, kaum Bapak kasih Tuhan, kita damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya akan selalu memelihara hati dan pikiran kita hanya dalam Yesus Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu himne PKPG. Ya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Hanya kehadiran kita di tempat ini dan kaum Bapak Ibu yang ada di rumah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Ya, mungkin ada tambahan dari Shalom.
kasih buat kita semua yang sudah setia mengikuti ibadah mulai dari air sampai selesai. Terima kasih buat semua yang mengambil bagian pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampaikan sedikit bahwa waktu ke depan ini mungkin 1-2 bulan saya tidak bisa ikut karena kan kita TA ada tidak itu kita setelah baru lagi. Oh, saya juga ikut mengambil bagian di dalamnya. Tuhan saya dia dapat belajar yang apa yang mengikuti kerja bakti ini ya selamat mengikuti kerja bakti saya tidak hadir tapi saya tetap mendukung dari luar. Mungkin misalnya yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, khususnya kaum Bapak yang berbahagia malam hari ini. Kami tambahkan sedikit, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kita semua. Kiranya hambanya Bapak Elia Junat yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini selalu diberkati oleh Tuhan, dan kepada hambanya Bapak Pendeta Henry Rapi MTH, kiranya juga Tuhan tetap memberkati bahkan segenap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, ada sedikit air panas yang dingin kami siapkan, kiranya didoakan. Selamat malam, shalom.